안녕하세요 여러분. 저는 박나입니다. 같이 공부합시다. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang munjang gujo atau struktur kalimat. Jadi aku akan on point aja ya. Jadi bakal ngulas poin-poin pentingnya, lalu langsung ke prakteknya. Biar teman-teman nggak terlalu banyak teori, tapi langsung ngerti nih strukturnya, polanya, terus nanti juga ada beberapa partikel, lalu kita langsung belajar. Jadi teman-teman bisa langsung nangkep insya Allah ya. Oke, langsung aja. Jadi munjang gujo atau struktur kalimat dalam bahasa Korea itu memang berbeda dari bahasa Indonesia. Benar-benar berbeda teman-teman. Contohnya langsung aja. Kalau di Indonesia kita mau ngomong, aku makan roti. Nah, aku makan roti itu kan bisa dibilang subjek, ada subjek, lalu predikat, lalu objek. Biasanya gitu kan pola kalimatnya. Nah, kalau di kalimat Korea itu nanti subjek dan objek dia berdampingan. Jadi subjek, objek, predikat. Jadi poin pentingnya di sini kalau teman-teman lihat poin pentingnya predikat ya. Predikat ini dia selalu berada di akhir. Selalu berada di akhir maksudnya selalu berada di akhir kata atau di akhir kalimat. Langsung aja kita ke polanya. Nah, ini adalah pola umum untuk di kalimat bahasa Korea. Jadi berbeda dari bahasa Indonesia. Dia ada subjek dulu, lalu ada objek, lalu predikat. Nah, ini adalah pola umumnya ya teman-teman. Lalu kalau disusun lagi, kalau dibedah lagi, itu dia juga bisa seperti cuman ada subjek dan predikat. Lalu ada subjek plus objek plus predikat. Lalu ada tambahan kata keterangan ya, informasi tambahan. Nah, kalau misal pola-pola ini dirombak lagi, itu tuh sebenarnya sama aja. Kalau teman-teman lihat di sini yang di belakang selalu partikel. Jadi partikel itu selalu berada di belakang. Jadi kalau kita mau menyebut aku makan roti, nah itu kan kalau di Indonesia. Kalau di Korea berarti nyebutnya bukan aku makan roti, tapi aku roti makan. Gitu. Ngerti ya polanya? Nah, ini cuman sedikit intermezzo aja. Jadi you must know subjek itu dia juje, lalu ada objek mukdoko, lalu ada kata kerja, ada dongsa. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Sebelum ke contoh, jadi karena di kalimat Korea itu subjek dan objek itu berdampingan, jadi kan bingung tuh. Nentuinnya itu yang subjek mana, yang objek mana itu kan nggak tahu ya kita. Jadi buat mengidentifikasi nih, kalau di kalimat itu subjeknya adalah si A, itu tuh ada yang namanya partikel teman-teman. Jadi setiap objek, terus juga setiap subjek, setiap predikat dalam kalimat itu dia ada partikelnya sendiri-sendiri biar bisa kita tahu, oh ini partikelnya predikat, oh ini partikelnya objek. Jadi kita bisa nangkep objeknya yang mana, subjeknya yang mana, yang dikerjakan itu apa, yang mengerjakan siapa, itu nanti kan berpengaruh di pengartiannya ya, atau terjemahannya. Nah, itu nanti ada yang namanya jusa atau partikel. Partikel penanda merupakan unsur penting dalam bahasa Korea untuk mengidentifikasi peran gramatikal atau mengidentifikasi subjek, objek, dan seterusnya tadi. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu partikelnya. Jadi ini partikel ini penting, teman-teman harus ingat partikel ini supaya dalam dalam merangkai kalimat itu benar dan benar juga artinya. Jadi penulisannya benar, terus artinya juga benar, gitu. Oke, langsung aja yang pertama ada subjek di sini. Subjek ini dia partikelnya yang digunakan adalah I atau G. Jadi kalau ada tambahan I atau G, itu berarti subjek, teman-teman. Jadi, poin pentingnya, kalau ada I atau G, itu adalah subjek. Lalu penggunaannya gimana, I dan G ini? Nah, penggunaannya, jika ada ada kata I di sini. Nah, jika subjek berakhiran konsonan. Jadi, I ini dilekatkan jika subjek berakhiran konsonan. Dan G jika subjek berakhiran vokal. Maksudnya gimana? Langsung ke contohnya aja. Di sini aku udah ngasih contoh buat di partikel subjek. Ada I dan G. Contoh di partikel G, teman-teman.
ini ada contoh kalimat. Kita coba mengidentifikasi mana subjeknya, mana objeknya, dan mana partikelnya. Oke, karena kita lagi fokus di partikel subjek, jadi otomatis kita fokus di subjeknya aja. Kita cari kalimat ini mana nih subjeknya. Gitu. Ini ada kalimat 어머니가 시장을 갑니다. 어머니가 시장을 갑니다. 어머니가 시장을 갑니다 ini kita coba lihat 어머니. Nah, ini ya yang udah aku tulis, udah aku kasih tanda merah di sini. Ada bunyi ga. Kenapa dia pakainya ga? Kalau teman-teman lihat di sini, omoni. Omoni ini kan kata terakhirnya atau huruf terakhirnya adalah vokal. Lalu ingat lagi ini kan vokal ya, ada huruf vokal i di sini. Nah, ingat di sini kalau dianya berakhiran huruf vokal, dia pakainya ga. Makanya omoni ini kita kasih atau kita lekatkan dengan partikel ga. Jadi kalau udah ada omonika kayak gini, itu berarti ini udah ketahuan subjeknya. Jadi ini udah subjek ya. Lalu di sini si jangal ini adalah objek, 갑니다 adalah partikelnya. Ngerti ya teman-teman? Jadi ini fokusnya kita ke partikel subjeknya dulu nih. Jadi cari dulu partikel subjek. Di sini ada ga. Ga ini ingat aja, kalau dianya berakhiran vokal, berarti dia pasangannya atau dilekatkannya dengan partikel ga, buat berbunyi subjek. 어머니가, karena dia berakhiran vokal, maka dia dilekatkan ga. 어머니가 시장을 갑니다. Gitu. Contoh, kita contoh lagi buat di partikel i-nya. Nah, di sini ada contoh. 동생이 영화를 봅니다. 동생이 영화를 봅니다. Nah, ini udah ketahuan ya, ini adalah subjeknya karena udah aku kasih warna yang berbeda. Kita kasih lihat dulu buat ngebedain teman-teman. Buat ngebedainnya i dan enggak di sini. 동생이. 동생이 ini kalau teman-teman lihat, dia ada dongseng. Dongseng ini adalah kata yang berakhiran huruf. Ini adalah huruf. Betul, ini adalah huruf konsonan ya. Konsonan iyang. Nah, kalau di vokal kemarin kan iyang itu dia nggak berbunyi atau konsonan mati. Tapi karena dia berada di di dalam katanya dia bentuknya konsonan, jadi dia bunyi hidup. Yang bunyi hidup atau berbunyi ng. Dongseng. Dongseng. Nah, karena dongseng ini dia berakhiran dengan konsonan, maka kita kembali lagi ke aturannya di sini. Kalau dianya subjek berakhiran konsonan, maka harus dilekatkan dengan i. Gitu. Jadi ini pakainya i. Nah, ngerti ya teman-teman? Jadi bisa bedain ya, subjek yang mana yang harus dilekatkan dengan ga, atau mana yang harus dilekatkan dengan i. Partikel subjek itu ada dua, jadi ga dan i, gitu. Jadi diingat aja, kalau subjek berarti ada dua nih, ga dan i. Kalau udah ketahuan ada kata benda yang di belakangnya itu ada ga dan i, berarti fix itu adalah subjeknya. Oke, gitu ya. Itu buat di subjek. Nah, lalu kita akan ke yang kedua di sini ada partikel topik. Nah, partikel topik atau sebenarnya sama ya, topik atau subjek itu sebenarnya sama teman-teman. Cuman kalau dia topik ya, topik ini partikelnya en atau nen. Jadi ingat, topik itu partikelnya en dan nen. Jadi kalau ada partikel en dan nen, itu berarti dia sebagai topik. Topik ini sebenarnya juga sama dengan subjek, cuman kalau topik itu di dalam kalimat, dia itu lebih ditekankan. Jadi kayak lebih ada penekanannya gitu. Jadi sebenarnya sama sih, sama kayak subjek lah. Tapi biasanya di dalam suatu kalimat itu ada juga nih subjek dan topik. Jadi dua-duanya ada di situ. Gitu. Cuman berarti kalau dia ada tambahan atau partikel topik, berarti itu yang lebih ditekankan. Oke, kita langsung aja ke contohnya.
Nah, ini adalah partikel topiknya ya, ada nen, en, dan nan. Untuk cara penggunaannya atau aturannya adalah jika topik berakhiran konsonan di sini, maka dilekatkannya dengan en. Lalu jika berakhiran vokal, maka dilekatkan dengan nan. Contohnya di sini aku udah buatin contoh untuk di partikel nan-nya dulu. Ini ada kayak tadi contoh kalimatnya. 어머니는 시장을 갑니다. 어머니는. Nah, jadi sama ya di belakang kata benda atau di sini. Kenapa dia dilekatkannya dengan nan? Karena omoni belakangnya dia huruf terakhirnya adalah vokal di sini. Ada huruf vokal. Jadi dilekatkannya dengan nan karena aturannya topik jika berakhiran dengan vokal dilekatkan dengan nan. Jadi 어머니는 시장을 갑니다. Jadi 어머니는 sama 어머니가 tadi atau 어머니가 itu sebenarnya sama, cuman kalau dia pakainya nan berarti itu lebih ditekankan, subjeknya lebih ditekankan, kayak gitu. Terus lanjut ada partikel n-nya, jadi penggunaannya sama ya. 동생은 영화를 봅니다. 동생은 영화를 봅니다. Ini adalah subjeknya pasti. Nah, kita fokus ke subjek dulu. Jadi nanti kalau ini berarti topik ya. Ini topiknya. Nah, ini topik ya teman-teman. Topik. Jadi topiknya adalah 동생은 영화를 봅니다. Jadi lebih ditekankan. Adiknya itu lebih ditekankan. Itu 동생 itu artinya adik ya. Oke, lanjut di partikel objek. Nah, ini ada partikel objeknya. Ini adalah partikel objek. Jadi partikel objek, kalau ada partikel l ini atau rel, berarti dia adalah objek. Nah, ini penting ya buat ngebedain subjek dan objek. Langsung aja ke contohnya. Jadi di sini aturannya dulu. Nah, aturan objek itu sama ya. Kalau dia berakhiran konsonan, dia dilekatkannya dengan l. Lalu jika dia berakhiran vokal, dia pakainya rel. Jadi ini adalah partikel objek o dan rel. Kita langsung aja ke contohnya. Untuk contoh partikel o-nya di sini aku udah buatin sama kayak tadi ya sebenarnya kalimatnya. Ini ada 어머니는 시장을 갑니다. 어머니는. Nah, ini ada 어머니는, ini adalah topik karena dia pakai nan. Ini ada nan ya di sini. Jadi ini topiknya. Lalu 시장을 ini adalah si objek. 시장을 karena 시장 ini dia berakhiran konsonan, betul. Konsonan. Nah, ini karena dia adalah konsonan. Maka dia dilekatkan dengan l sesuai aturannya. Jadi kalau konsonan dia pakainya l partikelnya. Jadi 어머니는 시장을 갑니다. Terus contoh yang rel di sini ada 동생은. Ini adalah topik. 영화를 ini objeknya. 영화를 di sini 영화 ini kalau teman-teman masih ingat ini adalah huruf vokal ya, huruf vokal ganda wa ya, wa gini. Ini adalah huruf vokal ganda. Kalau teman-teman belum pelajarin tentang vokal bisa tonton dulu video vokalnya. Aku udah buatin untuk berbeda ya. Jadi vokal ganda sama vokal dasar itu udah aku pisahin videonya. Jadi teman-teman bisa langsung cari aja videonya. Nah, 동생은 영화를 봅니다. Karena di sini dia berakhiran huruf vokal, maka dia dilekatkan dengan rel. Gitu ya teman-teman. Yang harus diingat sebenarnya adalah partikel-partikelnya dulu. Jadi kayak rel, dan tadi ada nan, an, gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada partikel penanda
predikat. Nah, khusus di predikat, karena predikat tadi kan dia berada di akhir kalimat ya. Setiap predikat selalu berada di akhir kalimat. Jadi untuk penanda partikelnya itu memang sedikit agak banyak, karena buat berbicara dengan, apalagi kalau di bahasa Korea, orang Korea itu kan kalau ngomong itu menjaga banget nih kesopanannya. Jadi kayak makanya ada yang namanya honorific, informal, formal, lalu ada sopan, banmal gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh dalam penulisan kalimatnya. Karena kalimat terakhir itu atau kata terakhir itu predikatnya ini yang menjadi acuannya nih. Ini bahasanya formal atau informal atau banmal itu berada di akhir kalimatnya. Oke, langsung aja yang pertama ini ada partikel imnida. Nah, ini mungkin udah sering dengar ya imnida. 안녕하세요, 저는 박노입니다 gitu. 안녕하세요, 저는 회사원입니다 gitu. Nah, oke, langsung aja. Kalau predikat imnida itu dilekatkan pada kata bentuk formal. Nah, ini bahasa formal atau bahasa sopannya kalau mau ngomong yang sopan itu bisa pakai predikat partikel imnida. Dan konsonan dan vokal tetap sama. Jadi mau di belakangnya itu hurufnya terakhirnya adalah vokal atau konsonan, itu sama ya, pakainya tetap imnida. Kita langsung ke contoh. Untuk contoh partikel imnida, di sini aku udah buatin contohnya ada 2. Jadi contohnya ada nanan 학생입니다. Nanan ini adalah topik dan 학생입니다 ini predikatnya. Jadi kayak cuma ada 2 ya, topik dan predikat dalam sebuah kalimat itu juga bisa. 학생입니다. Jadi di sini adalah ini berarti sopan ya dia. Tapi maaf ini kayaknya aku salah membuat contoh teman-teman, maaf ya. Jadi kalau nanan itu sebenarnya kayak kurang sopan kalau disandingkan dengan imnida, harusnya jo. Nah, ini adalah kata ganti orang, nanti aku buatin untuk video khusus di kata ganti orangnya. Jadi 저는 gitu yang lebih pantasnya 저는 gitu, bukan nanan ya. 저는 학생입니다 karena di belakangnya dia pakainya imnida. Dia formal atau honorific. Kesopanannya lebih tinggi. Jadi pakainya 저는 학생입니다 gitu. Nggak dibedain ya buat huruf terakhirnya, jadi tetap dilekatin aja di sini. 학생 kata benda, ya ingat predikat imnida itu adalah kata benda. Kata benda di sini dan formal. Gitu. Jadi 학생 ini adalah kata benda. 학생 artinya murid atau pelajar ya. Jadi 저는 학생입니다. Lalu imnida ini sebenarnya, jadi imnida ini tuh kalau di bahasanya kita atau di bahasa Inggris itu tuh kayak artinya itu is or I am or are gitu teman-teman. Jadi kayak adalah. Nah, imnida ini kayak adalah. Adalah ya artinya. Lalu yang kedua contohnya, 엄마는. Ini adalah topik. 엄마는 주부입니다. 엄마는 주부입니다. 주부 itu artinya ibu rumah tangga. Ini artinya ibu rumah tangga. Nah, 엄마는 주부입니다. Jadi kalau imnida itu tinggal dilekatin aja di kata bendanya. Ini simple ya buat partikelnya. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini buat awalan speak bahasa Korea itu bisa pakai yang imnida karena dia udah formal dan lebih mudah dipakainya gitu. Oke, lanjut ada partikel yang kedua ada iyeyo. Nah, ini ada partikel iyeyo atau yeyo. Jadi kalau iyeyo atau yeyo ini dia dilekatkan pada kata benda bentuk informal. Ini ada in-nya di sini ya, informal. Terus dibedakan teman-teman. Jadi kayak partikel-partikel subjek objek tadi. Konsonan itu dia pakainya iyeyo dan vokalnya dia pakai yeyo. Langsung aja ke contoh. Nah, ini contohnya di partikel iyeyo atau yeyo. Jadi ini bentuknya dia informal. Dia itu di bawahnya formal tapi tetap sopan. Nah, ini contohnya 나는
학생이에요. 나는 학생이에요. Kenapa dia pakai 이에요? Karena dia buat kata bendanya itu berakhiran konsonan, ada iyang. Nah, di sini ada iyang konsonan, jadi dia dilekatin dengan partikel 이예요. 나는 학생이에요. Saya adalah seorang pelajar gitu. Atau aku adalah pelajar gitu. Terus ada partikel 예요. 엄마는 contohnya. 엄마는 주부예요. Kayak tadi 엄마는 주부예요. Ini lebih masih sopan tapi kayak sedikit santai gitu. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Itu bisa pakai 엄마는 주부예요 gitu. Jadi diingat ya teman-teman, buat dilekatkannya pada kata benda untuk bentuk informal dan dipisah nih, dibedakan. Kalau dia berakhiran konsonan pakainya iyeyo, dan kalau berakhiran vokal dia pakainya yeyo gitu. Lanjut, ini ada partikel yang ketiga buat di predikat, masih di predikat. Ini ada partikel tumnida atau semnida. Tumnida atau semnida ini buat partikel dilekatkan dengan kata kerja. Jadi bukan kata benda, tapi kata kerja atau kata sifat. Bentuknya formal. Nah, lalu penggunaannya dibedakan juga. Konsonan dia bentuknya semnida, dan vokal dia bentuknya tumnida. Jadi B-nya itu dia nggak kebaca ya, tapi nanti karena dia dilekatkan dengan kata sifat atau kata kerja, jadi nanti dia ada bunyinya B atau biyep. Langsung aja ke contoh. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini aku udah buatin contoh yang partikel 습니다 dulu. Jadi ada 저는 밥을 먹습니다. 저는 밥을 먹습니다. 저는 itu dia topiknya karena dia ada 는 di sini ya. Ada 저는 ada topik, lalu 밥을 ini adalah objeknya. 밥 itu artinya nasi, 밥 ini adalah nasi. Lalu 먹습니다 ini adalah partikelnya. Nah, perlu diingat karena dia ini adalah dilekatkannya ke kata kerja atau kata sifat, karena di dalam bahasa Korea dia itu juga ada yang namanya kata dasar kan teman-teman, sama kayak di Indo. Jadi kalau Indo itu kan kayak ada buku buku baku ya, kata baku. Nah, kata baku Indo yang lebih formal dan resmi gitu kan. Nah, ini juga ada di bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu misal kayak ini ya contohnya. 먹습니다 ini artinya makan. Makan itu adalah artinya kalau di bahasa Korea itu 먹다 gini. Kenapa tanya hilang atau danya ini hilang tapi cuman mok di sini? Nah, kalau mau dilekatkan dengan partikel penanda predikat khusus di kata kerja atau kata sifat, kita itu harus ngerubah dulu dari kata bakunya atau kata dasarnya ke kalimatnya teman-teman. Dan untuk di kata dasar itu selalu ada partikelnya, penanda kata dasar. Penandanya apa? Jadi penandanya adalah danya ini. Nah, ini adalah penanda kata dasar. Kayak misal saya mokta ini artinya makan ya. Ini artinya makan, mokta. Karena danya hilang, mokta ini danya hilang, jadi tinggal mok. Nah, lalu kalau udah mok gini, tinggal dilekatin semnida. Kenapa semnida? Karena dia berakhiran vokal konsonan. Kita masuk lagi di aturannya, jadi kalau konsonan dia pakainya dilekatkan dengan semnida. Jadi makanya jadi mok semnida karena danya hilang. Ini bukan bukan untuk kalimat ini aja, tapi buat semua kalimat. Kalau kita mau buat kalimat bahasa Korea dan dia adalah bentuknya kata kerja atau kata sifat, kita harus ngerubah dulu dari kata dasar menjadi ke kata kalimatnya gitu. Dan penanda kata dasar adalah danya ini teman-teman. Jadi diingat ya, ini adalah penanda kata dasar dalam bahasa Korea. Oke, lanjut ke partikel tumnidanya. Nah, di sini ada contoh 가방이. 가방이 ini adalah subjeknya. 가방이
비쌉니다. Ini adalah partikelnya. 비쌉니다 artinya mahal ya. 비쌉니다. Dia kenapa dia 비쌉니다? Nah, 비쌉니다 mahal itu dia awalnya adalah 비싸다. Maaf ya teman-teman kalau jelek tulisannya. Bisadha ini adalah artinya mahal. Mahal. Kenapa jadi bisamnida? Karena aturannya kayak tadi. Jadi danya ini atau jadi ini bisadha. Kenapa jadi bisamnida? Karena kita harus balik lagi. Danya ini harus hilang karena ini adalah predikat kata dasar atau partikel kata dasar, maaf. Nah, jadi tinggal bisadha kan? Jadi tinggal bisada. Nah, karena bisada dia berakhiran a, kan bisa nih, maaf. Tinggal bisa ya. Bisa. Di sini kan ada partikel vokal. Jadi kalau partikel vokal aturannya dilekatkan dengan partikel nita. Jadi dibacanya atau cara penggabungannya jadi bisamnida. Bisamnida gitu ya teman-teman. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bingung atau terlalu cepat atau bagaimana? Aku ngebahasnya ini memang poin-poin pentingnya aja, jadi langsung ke contoh. Nah, ini partikel yang terakhir untuk di partikel penanda predikat. Ada ayo, ada oyo, ada yoyo, dan heyo di sini. Nah, semua partikel ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat bentuk informal. Jadi ini di bawahnya sopan, tapi masih sopan. Nah, lalu karena banyak, ini ada 4, dia dibedakannya gimana? Karena nggak mungkin cuma konsonan dan vokal gitu kan? Karena ada 4 nih. Nah, aturan pemakaiannya di sini, jika di akhir huruf vokal a dan u, o bulat, maka kata dilekatkan dengan ayo. Jika diakhiri huruf vokal selain a dan o, maka dilekatkan dengan oyo. Jadi, lalu jika diakhiri huruf vokal i tanpa bacim, dilekatkan dengan yoyo. Dan jika diakhiri dengan suku kata hada, dilekatkan dengan heyo. Ini agak pusing ya. Jadi ini memang agak sedikit rumit ya. Aku juga kadang masih terbolak-balik dan masih mengeja gitu. Aduh, ini di partikelnya yang harus dipakai yang mana gitu. Oke, langsung aja coba kita ke contohnya aja. Aku udah buatin lengkap. Jadi ada 4-4-nya aku buatin contoh. Di sini ke partikel ayo dulu. Jadi partikel ayo di sini contohnya 저는 방을 타요. 저는 ini adalah topiknya. 방을 ya teman-teman, maaf ini pakainya bukan ro, 방을. Nah, ini 방을 ini adalah objek. Ada 사요 predikat. 사요 ini dari kata 사다. Sada ini artinya membeli. Karena balik lagi, ini bentuknya kan dia masih baku ya atau masih dasar. Danya ini harus dihilangin teman-teman. Harus dicoret, jadi kan tinggal sa nih. Nah, tinggal sa. Karena dia berakhiran a atau huruf vokal a, jadi maka dia lekatkan dengan sayo. Jadinya sa plus ayo. Sa plus ayo kayak gini ya. Nah, karena sa ayo disingkat teman-teman jadi sayo. Gitu, 저는 방을 사요. Lalu contoh yang oyo di sini juga sama, ada 저는 ini adalah topik, lalu ada 방을 ini maaf ya. Ini o bukan ro. 방을 ini adalah objek, lalu ada 먹고요. 먹 tadi apa? 먹다, makan betul. 먹다 di sini sama ya, karena dia tadinya 먹고
kata tanya hilang, lalu dilekatkan dengan oyo. Kenapa oyo? Karena dia berakhiran huruf vokal o. Jadi selain huruf vokal a dan o, itu dia pakainya oyo. Jadi ini mok plus oyo, mokoyo. Gitu, ini mok plus oyo. Jadi mokoyo gitu ya. Lalu ada partikel yoyo, teman-teman di sini. Ada partikel yoyo, di sini ada chonan, ini adalah topik, kopi를, kopi itu adalah objek, lalu 마셔요, ada partikelnya. 저는 커피를 마셔요. 저는 커피를 마셔요. Jadi aku minum kopi di sini. Minum itu dia bahasa Koreanya adalah masita. Masita. Tanya hilang ya teman-teman. Jadi tinggal masih. Plus karena dia i tanpa bacin jadi oyo kayak tadi. Jadi plus o yo. Nah, karena dia masih yoyo disingkat jadi 마셔요. Jadi 저는 커피를 마셔요. Gitu. Lalu yang terakhir ada heyo di sini. Ada heyo di sini contohnya dongsengi maaf. Dongsengi ini adalah subjek ya. Dia pakainya i. Dongsengi tuk heyo. Tuk heyo ini partikelnya. Tuk itu artinya pintar maaf. Tuk ini kata dasarnya adalah tuk hada. Jadi nah ini pintar ya artinya teman-teman. Tuk ada. Karena ini masih baku atau masih dasar dannya dihapus, jadi tinggal tuk ha. Karena dia berakhiran ha, maka dilekatkan dengan heo. Jadi dongsengi tuk heo. Gitu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Memang sedikit panjang buat struktur kalimatnya karena kita harus ngebedah satu-satu nih. Buat ngetahuin dulu tekniknya. Jadi tekniknya yang pertama itu memang kita harus mengetahui dulu mana subjek, mana objek, mana predikat, dan apa saja partikelnya buat membedakan gitu. Kenapa sih harus pakai partikel gitu? Kayak tadi yang di awal aku bilang, karena dia menurut aku ya, karena memang dari sananya aku belajarnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kenapa harus ada partikel buat jelasnya itu aku nggak bisa jelasin, nggak tahu. Karena memang dari sananya memang aku belajarnya kayak gitu. Cuman kalau yang aku tangkap memang setelah beberapa kali buat kalimat ya, itu memang sedikit kalau tanpa bantuan partikel teman-teman, itu nanti ngaruh ke artinya. Karena subjek dan objek itu dia berdampingan. Jadi bingung kayak misal kita nih ngomong, aku sayang kamu, ya kan? Aku sayang kamu. Kalau di Korea berarti dia bilangnya itu bukan aku sayang kamu, tapi aku kamu sayang. Nah, terus ini artinya gimana sih? Kamu sayang aku atau aku yang sayang kamu nih? Gitu kan. Supaya tidak salah arti, maka dibedakanlah yang namanya dengan partikel-partikel ini. Oke, buat struktur kalimat memang sedikit panjang ya durasinya teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Mungkin kalau aku terlalu cepat untuk nge-recordnya atau menjelaskannya, mungkin bisa langsung tanya di komentar aja kali ya. Kalau misal aku ada salah gitu ya, misal ada koreksi buat aku, jadi kayak misal tadi aku ngejelasinnya terlalu ini kayaknya salah deh kak, itu boleh banget teman-teman bisa koreksi karena aku juga masih belajar di sini kok, jadi kita sama-sama belajar aja. Jadi bisa tulis aja di komentar ya kalau teman-teman mungkin punya ilmu lebih yang aku nggak tahu gitu, bisa dikoreksi aja di dalam komentar. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya, mungkin aku bisa jawab, nanti aku akan balas gitu. Oke, mungkin udah panjang ya videonya, jadi cukup sekian aku sharingnya. Jadi see you, bye bye. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe sekarang juga, notifikasi loncengnya jangan lupa dihidupin juga, dan see you, bye bye.